Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1701 sampai tahun 1704. Jericho Lee tertegun, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Bukannya aku menyembunyikannya darimu, tapi ini masalah yang sangat penting, apalagi aku punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Dia tidak menyangka Mo Lingyan juga tahu bahwa dia pergi ke kota Yundian untuk bertarung dengan harimau langit. Jangan sembunyikan dariku. Aku bukan anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Aku akan pergi bersamamu kali ini. Mo Lingyan berkata dengan serius. Hentikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menolak. Jika kamu pergi, apa yang akan Tuan lakukan? Selain itu, kamu tidak dapat membantu. Bukan karena dia tidak menyukai Mo Lingyan, tetapi kekuatan Mo Lingyan tidak dapat membantunya. Apalagi jika Mo Lingyan pergi, dia akan merasa bersalah jika ada bahaya. Rumah sakit tutup lama setelah tahun baru Imlek. Selain itu, dengan kakekku bersamanya, Sifu tidak akan sendirian. Aku tidak akan menahanmu. Jangan khawatir. Mo Lingyan tahu apa yang dia khawatirkan dan bersikeras untuk pergi. Jericho Lee tidak bisa melupakannya, oke. Meskipun lebih dari satu orang akan sedikit merepotkan, tapi Mo Lingyan juga baik hati, He tidak ingin mengecewakannya. Do Swipe, kirim kami berdua bersama. Ayah, mobil Lingyan akan berhenti di depan pintu. Mendengar Jericho Lee setuju, Mo Lingyan sangat senang dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Aku tahu kamu tidak akan menolak. 1 jam kemudian, mobil berhenti di bandara. Do Swipe, ada beberapa hal yang ingin kukatakan sebelum aku pergi. Katakan padaku, Li Shao. Ayahku sedang mempersiapkan Taman Lingyao. Saya pikir dia seharusnya memberitahu Anda, Jericho Lee memandangnya. Do Swipe mengangguk dengan tergesa-gesa, Yanye memang menyebutkannya. Terakhir kali, Jericho Lee mengalihkan hak hukum perusahaan Rende kepada Li Wenyan. Sekarang Li Wenyan adalah orang yang sebenarnya. Di belakang nama perusahaan Rende. Tentu saja apa yang dikatakan Jericho Lee masih berlaku. Taman Lingyao telah berada di jalur yang benar. Minuman keras Lingyao yang terbuat dari Lingyao akan segera diproduksi. Namun produksinya akan lebih sedikit, dan hanya beberapa seni bela diri yang dapat dipasok. Sedangkan untuk pasar masyarakat biasa, kami memutuskan untuk menyeduhnya dengan beberapa bahan obat umum setelah berdiskusi. Produk akhir anggur tidak kalah efektifnya dengan pil Wuxing Huayu. Dan produk akhirnya lebih dari sama. Mendengar kata-kata itu, Do Swipe menghela nafas dan terkejut. Sebelumnya, dia mendengar Li Wenyan mengatakan hal-hal ini secara singkat, tetapi apa yang dia katakan sangat samar-samar, jauh lebih detail daripada apa yang dikatakan Jericho Lee. Untuk menghindari konflik dengan bisnis perusahaan saat ini, saya ingin Anda mendirikan perusahaan baru yang fokus pada industri yang berhubungan dengan taman obat mujarab. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah untuk memberi Anda level yang lebih tinggi. Di masa depan, perusahaan yang berbasis Lingyao Yuan akan jauh lebih kuat daripada perusahaan yang berbasis Rende sekarang. Suatu hari nanti, perusahaan akan mencapai puncaknya. Kedua, saya berharap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati apakah akan ada orang-orang yang mempunyai niat berbeda setelah berdirinya perusahaan baru. Walaupun ini sedikit menjadi perhatian saya, namun yang harus dicegah tetap harus dicegah. Pendirian perusahaan baru, orang atau rakyatnya sendiri, mau tidak mau akan menimbulkan perselisihan kepentingan. Pasti ada sebagian orang yang ingin terjun ke perusahaan baru dari perusahaan Rende, dan akan ada sebagian orang yang idenya menyimpang. Bahkan pada awal perekrutan, persyaratan pertama perusahaan Rende adalah karakter, tetapi hati orang-orang akan berubah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang-orang yang direkrut di awal akan tetap menjaga hati aslinya seperti di awal. Dia juga telah menyampaikan kekhawatiran ini kepada Li Wenyan sebelumnya. Sekali lagi, ini juga karena Li Wenyan jauh lebih rendah daripada Do Swipe dalam bisnis. Akan lebih tepat memberikan Do Swipe untuk menyelidiki pikiran orang. Begitu, Li Shao, aku akan memperhatikannya. Do Swipe mengangguk sambil berpikir. Selain itu, ketika saya berada di selatan Sichuan, saya meminta Ye Zhengqiong, Xiao Xiong di selatan Sichuan, untuk membuat rencana Lingtan. Lingtan akan menghasilkan air lingkuan dan embun lingkuan, yang akan diberikan kepada mereka. Tidak punya waktu untuk mengelola proyek ini, dan saya akan memberikannya kepada Anda nanti. Saya katakan di awal, jika Anda dapat membantu saya akan membiarkan Anda berdiri pada ketinggian yang tidak dapat dicapai orang lain. Apakah Anda ingat? Jericho Lee nada suaranya tiba-tiba berubah. Do Swipe mengangguk, tentu saja ingat.
Li Shao, jangan khawatir. Semua prestasi dan status saya hari ini diberikan oleh Li Shao. Menurut saya, lebih tepat Yu He ikut serta dalam proyek Lingtan. Kamu bisa mendiskusikan semua ini dengan ayahku. Di masa depan, seluruh kekuatan akan menjadi tanggung jawab Anda. Jika Anda tidak bisa sibuk, Anda akan menemukan seseorang. Saya hanya bertanggung jawab untuk membereskan hambatan untuk Anda. Jericho Lee tidak ingin berpartisipasi dalam urusan manajemen itu, dan dia tidak punya waktu. Begitu. Dou Suai sangat bersemangat. Dia memiliki firasat bahwa setelah integrasi proyek Lingtan dan Taman Lingyao, posisinya akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu, saat mengikuti Jericho Lee, ia tidak pernah menyangka akan meraih prestasi setinggi itu hari ini. Saat ini, nilai pasar perusahaan Rende telah melampaui 2 triliun, yang telah menjadi kehadiran yang gemilang di dunia. Setiap hari, banyak sekali perusahaan yang datang untuk mencari kerja sama. Status transenden juga memberi Dou Suai kekuatan luar biasa. Dia benar-benar membenci orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Yang terakhir adalah, kamu bisa mengikuti metode latihan Xiao Qiang. Tapi menurutku itu terlalu sulit bagimu, kata Li. Dou Suai tampak malu. Faktanya, setelah Sun Qiang dan yang lainnya menjadi pejuang, matanya sangat panas. Lagi pula, siapa di dunia ini yang tidak ingin menjadi kuat? Alasan mengapa Jericho Lee bisa berdiri begitu tinggi adalah karena dia memiliki kekuatan paling menakutkan di dunia. Hanya Dou Suai yang tahu bahwa dengan metode pelatihan abnormal Sun Qiang dan lainnya, dia tidak bisa mematuhinya sama sekali. Dia hanya bisa cemburu. Yah, ketika pertempuran yang menentukan selesai, aku akan menyempurnakan pil untukmu untuk memperpanjang hidupmu. Tidak ada masalah bagimu untuk hidup 20 atau 30 tahun lagi. Sisanya tergantung pada kinerjamu. Jericho Lee melemparkan umpan, yang dapat dianggap sebagai hadiah bagi Dou Suai yang mengikutinya sepanjang waktu. Setelah mendengar ini, Dou Suai tertegun, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi ekstasi. Terima kasih, Li Shao, saya akan mencoba yang terbaik. Dia telah lama mendengar bahwa Jericho Lee dapat memurnikan obat mujarab, dan pil Huayu 5 elemen yang diproduksi oleh perusahaan Rende adalah sejenis pil tingkat rendah. Efek pil Huayu 5 elemen sangat merugikan surga. Jika itu adalah pil tingkat tinggi, dia tidak dapat membayangkan sejauh mana efeknya merugikan surga. Kini Jericho Lee bersedia menawarinya pil untuk memperpanjang hidupnya. Bagi orang seperti dia, siapa yang tidak ingin hidup beberapa tahun lagi? Impian saya adalah hidup 20 atau 30 tahun lagi. Bab 1702. Jericho Lee tersenyum. Faktanya, sulit memperpanjang hidup dengan pil. Secara umum, hanya obat mujarab yang mencapai tingkat obat mujarab yang memiliki efek buruk seperti itu. Tentu saja ada beberapa pil khusus yang juga bisa memperpanjang umur. Yang ingin dimurnikannya adalah sejenis pil merah yang disebut pil harimau naga janggut bangau, yang awalnya digunakan untuk menerobos 8 saluran dan membentuk akar dan tulang. Memperpanjang hidup adalah efek tambahannya. Namun, secara umum, jika seseorang dapat melewati 8 saluran meridian yang luar biasa, akan mudah baginya untuk mengembun menjadi seorang pejuang, dan tidak sulit untuk hidup beberapa tahun lagi. Tentu saja, tingkatan He Sulonghu dan relatif tinggi, mencapai tingkat 8, dan tingkat kesulitan pemurniannya mirip dengan tingkat 9 pada umumnya. Saat ini, dengan kekuatan Jericho Lee, dia dapat memurnikan 8 jenis pil, dan dia Sulonghu dan, yang sebanding dengan 9 jenis pil. Mungkin ada tingkat kegagalan tertentu, tapi itu masih dalam jangkauan kemampuannya. Kalau mau dibilang, hal yang paling merepotkan dalam memurnikan pil ini adalah bahannya. Untungnya, Jericho Lee mengumpulkan semua jenis ramuan selama periode ini. Sebagian besar bahan tersedia, tetapi hanya satu ramuan Gracilaria yang hilang. Kembalilah ke Yeziun untuk meminta bantuan, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan Laliopsis binata. Yah, itu saja yang kukatakan padamu. Kembalilah. Jericho Lee kemudian menarik Mo Lingyan ke loket tiket bandara. Kantor registrasi. Ada apa denganmu? Kami secara eksplisit memesan kelas 1. Bagaimana kami bisa mengubahmu ke kelas ekonomi? Apakah kamu bekerja seperti itu? Seorang pria berwajah jelek bertanya kepada staf. Semula mereka sudah memesan kelas 1, namun saat check-in ternyata tiketnya sudah diubah menjadi kelas ekonomi, yang membuatnya sangat marah. Maafkan aku, maafkan aku. Staf dengan cepat meminta maaf. Apa gunanya meminta maaf? Yang kita inginkan bukanlah maaf, tapi sebuah pernyataan. Segera keluarkan manajermu, dan aku akan bertanya padanya bagaimana cara melakukannya. Di satu sisi,
seorang pria paruh baya lainnya, tidak marah untuk minum. Staf sangat malu dan segera menemui manajer. Begitu manajer datang, dia melihat kedua penumpang itu membuat keributan dan menjelaskan sambil tersenyum, "Maaf, tuan-tuan. Ini adalah beberapa perpindahan dalam pekerjaan kami. Harap dipahami." "Mengerti. Kenapa aku harus mengerti?" Salah satu dari mereka berteriak, "Apakah ada yang menempati kelas pertama kita? Bukankah sudah jelas?" Yang lainnya sangat marah. Manajer merasa malu dan berkata dengan nada halus, "Ini adalah transfer sementara dari atas. Mohon maafkan saya atas ketidaknyamanan ini." Melihat pakaian kedua orang itu, dia tahu bahwa mereka memiliki banyak hal untuk ditawarkan, tetapi dia tidak bisa menahannya. Orang yang merampok kabin kelas 1 untuk sementara waktu memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Sebagai manajer kecil, dia hanya bisa memberikan komentar sopan yang tidak berguna. "Tahukah kamu siapa kami? Jangan membodohi kami. Kami di sini bukan untuk mendengarkan omong kosongmu. Aku memperingatkanmu untuk segera mengganti kabin, atau aku akan menghancurkan tempat ini." Mereka sangat marah dan berbicara dengan suara yang sangat keras. Tentu saja mereka punya modal untuk mengatakan itu. Sombong jika orang lain mengatakan itu, tapi mereka benar-benar bisa melakukannya. Mereka dikirim oleh Ye Zhenqiong untuk menemui Jericho Lee. Dalam perjalanan ke sini, Jericho Lee menyapa Ye Zhenqiong, mengatakan bahwa dia telah berangkat dari kota Luzu, jadi Ye Zhenqiong mengatur perjalanan seperti itu. Dengan energi Ye Zhenqiong, bandara benar-benar tidak berani memprovokasi dia. Manajer tidak berpikir demikian sampai mereka menunjukkan identitas mereka. "Kami juga orang-orang Ye San Ye. Tahukah kamu untuk apa kami di sini? Kami di sini untuk menjemput nama-nama besar yang dipanggil oleh Tuan Ketiga. Jika kami tidak kembali ke kabin, saya tidak akan kembali. Bunuh kamu." Ye Zhenqiong menceritakan semuanya, mereka berdua tidak berani mengendur, kalau kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, tetapi mereka menoleh. Meskipun manajernya tidak tahu siapa Ye Sanye, dia melihat kedua pria itu galak. Dia mengambil benda-benda di sisi tangannya dan mulai menghancurkannya. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Deng-deng. Saat itu, terdengar suara gerak kaki. Begitu manajer melihatnya, dia tiba-tiba melihat bahwa juru selamat bersifat umum dan merasa bahagia. "Dua tuan, harap tenang. Hari ini, tamu kelas 1 telah tiba. Jika mereka bersedia melepaskanmu, kami akan berubah tanpa mengucapkan sepatah kata pun." Mendengar ini, kedua pria yang baru saja menghasilkan banyak uang masalah segera menoleh. "Sayang sekali merampok reservasi kelas 1 kami. Saya pikir saya bosan hidup. Merampok kita berarti memprovokasi Tuan Ketiga." Mereka geram dan bergegas menghampiri beberapa orang dengan wajah muram. Di sini, beberapa orang sedang berbicara dan tertawa. Mereka selaras. Namun tak lama setelah mereka pergi, beberapa orang melihat dua orang lelaki galak berlari ke arah mereka, seolah sedang mencari masalah. Dengan baik, salah satu dari mereka mengerutkan kening. Apa yang ingin mereka lakukan? Yang lain mengerutkan kening. Yah, tidak peduli siapa mereka berani datang ke sini untuk melakukan hal-hal liar. Mereka hanya mencari kematian. Kulin segera mengarahkan ke beberapa orang di belakangnya dan berkata, "Kalian berdua, naik dan hentikan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu Tuan Chao. Antek seperti itu sama sekali tidak layak untuk disebutkan padanya." "Baiklah, Nona." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua pengawal itu bergegas dan berhenti di depan kedua pria Ye Zhenqiong. "Keluar dari sini. Seberapa tidak sabarnya kamu menghalangi kami." Dua orang tiba-tiba marah, ingin menerobos blok tersebut. Wajah seorang pengawal tanpa ekspresi, dan berkata dengan dingin, "Saya menyarankan Anda untuk diam, berani memprovokasi nona muda saya, lelah hidup. Saya pikir Anda lelah hidup. Merampok kabin kelas 1 kami, beraninya Anda berbicara besar." Anak buah Ye Zhenqiong sangat marah. "Oh, ini untuk kabin," salah satu pengawal berkata dengan ekspresi wajahnya yang tiba-tiba bolak-balik, "Tahukah kamu siapa mereka?" "Apa?" Dua orang Leng, mereka tidak bodoh, bisa membiarkan bandara berganti kabin untuk sementara, terlihat asal sangat besar. Hanya saja mereka berada di bawah tangan Ye Zhenqiong. Apakah sulit bagi mereka untuk menjadi lebih besar dari Ye Zhenqiong? Haha, tentu saja, orang bodoh tidak kenal takut. Jika kamu mengetahuinya, kamu pasti sudah pergi sekarang. Seorang pengawal menghina. Pengawal lainnya mencibir, salah satunya adalah Cao Tianxi, ahli keluarga Cao di kota sihir, dengan mata yang bagus.
Yang lainnya adalah manusia dewa terkenal di dunia. Saya khawatir Anda akan takut setengah mati jika kamu mengatakannya. Darah jahat itu abadi. Tentu saja, nama ini tidak enak untuk diucapkan, dan Sue Hengtian memberi dirinya nama yang indah, yang disebut Hengtian Tao. Umumnya, orang yang tidak mengetahui kebenaran tidak mengetahui siapa penganut Tao Hengtian, tetapi darah Hengtian ini juga seorang guru surgawi. Arti kata, penguasa surga, jelas bagi siapapun yang memiliki sedikit wawasan. Sebagai orang yang telah mengikuti Ye Zhenqiong selama bertahun-tahun, mereka belum pernah bertemu dengan guru surgawi, seperti Liang Tianxi dan Hu Kaixin, guru surgawi dari keluarga Hu. Mereka sangat jelas tentang kengerian orang-orang seperti itu, dan bahkan Ye Zhenqiong pun menghormatinya. Bab 1703. Adapun nona muda saya, tetapi apakah Anda nona muda kelima dari keluargaku yang mampu Anda beli? Pengawal itu mencibir. Mereka berkulit putih dan sedikit ketakutan. Melihat ekspresi mereka, pengawal itu berkata dengan puas, bagaimana Anda tahu berapa berat badan Anda? Mengapa Anda tidak meminta nona muda saya untuk datang dan berbicara dengan Anda? Petik 2. Beraninya mereka. Jika kamu Zhenqiong ada di sini, kita masih bisa ngobrol. Bagaimanapun, identitas Ye Zhenqiong ada di sana, tetapi mereka hanyalah tangan malang Ye Zhenqiong, yang jauh lebih sedikit daripada Ye Zhenqiong sendiri. Mereka mengatupkan gigi dan tahu bahwa mereka tidak dapat terprovokasi, jadi mereka segera pergi. Melarikan diri. Saya pikir yang disebut Tuan Ketiga Ye memang seperti ini. Saat saya melihat nona muda saya khawatir akan menjadi seperti ini. Pengawal itu langsung mencibir. Mereka mengira kedua orang itu akan tangguh, tetapi mereka tidak menyangka akan menunjukkan identitas mereka, dan mereka sudah melarikan diri. Itu sangat keren. Di sini, Jericho Lee dan Mo Lingyan memasuki aula bandara. Jericho Lee, kamu pergi ke kantor pendaftaran dan tunggu aku sebentar, aku akan ke kamar mandi, kata Mo Lingyan dengan wajah khawatir. Sepertinya dia sudah menahannya sejak lama. Jericho Lee tersenyum, pergilah, aku akan menunggumu. Kemudian, Jericho Lee datang ke kantor pendaftaran sendirian, dan dua anak buah Ye Zhenqiong melihatnya dan berlari dengan gembira. Dua pengawal tidak jauh dari situ tiba-tiba menyadari, oh, itu dia. Aku bilang siapa yang akan kamu obati. Dikatakan bahwa orang ini adalah murid Li Tianxi. Mungkin karena wajah Li Tianxi dia memperlakukannya seperti ini. Murid Li Tianxi tidak cukup baik. Jika Li Tianxi sendiri, mungkin wanita muda itu akan melihat ke atas. Dua pengawal, Anda mengucapkan sepatah kata, saya mengucapkan sepatah kata, sama sekali tidak memperhatikan Jericho Lee, atau Li Tianxi magang saja tidak cukup. Saat ini, Kulin juga memperhatikan Jericho Lee, apakah itu dia? Apakah kamu kenal nonaku? Tuan Chao penasaran. Wajah Kulin menunjukkan sedikit kebencian, dan dia berkata, aku mengenalmu. Kakak keempatku pernah terluka sebelumnya, dan itu ada hubungannya dengan dia. Guru Chao segera menjawab, apakah anak ini murid Li Tianxi? Lalu dia menoleh dan melihat ke atas dan ke bawah, mengerutkan kening. Sejujurnya, Sue Hengtian juga menatap Jericho Lee dan mengamati untuk waktu yang lama, anak laki-laki ini terlihat biasa saja. Apakah Li Tianxi buta? Menganggap anak laki-laki seperti itu sebagai murid magang. Tampaknya rumor bahwa guru surgawi Li luar biasa hanyalah rumor belaka. Kali ini mereka pergi ke kota Yundian hanya untuk mengunjungi pertempuran menentukan antara Li Tianxi dan si pemenggal kepala. Dapat dikatakan bahwa hasil pertempuran ini berkaitan erat dengan keluargaku. Hei, karena orang ini adalah murid Li Tianxi, biarkan dia datang ke kelas 1, manfaatkan kesempatan ini untuk berbicara dari mulutnya. Mata Kulin menoleh dan dia mendapat ide yang sangat berbahaya. Kematian Kuenzu masih segar dalam ingatannya, jadi dia ingin mencabik-cabik Li Tianxi. Perhatian yang sangat bagus, Tuan Chao tidak terlalu peduli, tapi Sue Hengtian setuju. Di sini, Jericho Lee memandang dua orang di depannya, sedikit tidak jelas. Anda adalah Tuan Lee, kami diutus oleh Tuan Ye untuk menemui Anda. Seorang pria dengan cepat menjelaskan, Tuan Ketiga tahu bahwa Anda akan pergi ke kota Yundian, jadi dia secara khusus meminta kami datang ke sini untuk menemui Anda. Oh, Jericho Lee tiba-tiba, sedikit tidak berdaya, aku baru saja menyapanya. Aku tidak perlu menjemputku. Aku akan pergi sendiri. Tidak. Bagaimana kamu bisa membiarkan Tuan Lee pergi sendirian? Mereka dengan cepat melambaikan tangan dan menggelengkan kepala, dengan kemarahan di wajah mereka. Awalnya,
Kami datang ke bandara untuk mengurus tiket pesawat setelah menerima pesanan. Ah. Jericho Lee tercengang. Dia tidak memesankanku kelas ekonomi. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin Tuan Lee mengizinkanmu terbang dengan kelas ekonomi? Mereka dengan cepat menjelaskan. Jericho Lee tercengang. Saat dia mengambil tiket sebelumnya, dia mengeluarkan tiket kelas ekonomi biasa. Dia mengira Ye Zhenqiong memesan tiket kelas ekonomi, tapi dia tidak tahu ternyata bukan. Rupanya kabinnya telah diubah sementara. Tuan Lee, kita masih punya waktu. Apakah kita akan mengirim helikopter ke kota Yundian? Salah satu dari mereka menyarankan dengan hati-hati. Jericho Lee tidak mengkhawatirkan kelas ekonomi atau kelas 1. Itu sama baginya, tapi itu adalah niat baik Ye Zhenqiong. Dia selalu mengkhawatirkan wajah Ye Zhenqiong. Yang lain mengganti tiket Ye Zhenqiong dan mengambil barang dari Ye Zhenqiong. Dia tidak bisa membuat pihak lain bahagia. Saat dia hendak berbicara, dia melihat dua pengawal datang dengan aneh. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Hati-hati, Tuan Lee. Sikap mereka barusan buruk. Kedua anak buah Ye Zhenqiong tampak sangat waspada. Jericho Lee melambaikan tangannya dan mendengar kedua pengawal itu berkata, ternyata itu adalah murid Li Tianxi. Aku baru saja banyak menyinggung perasaannya. Kuharap Haihan. Nona, silakan datang dan bicara. Laki-laki sangat terkejut. Apa masalahnya? Orang-orang ini bahkan tidak memberikan wajah Ye Zhenqiong, tetapi memberikan wajah Jericho Lee. Reputasi Li Tianxi, jadi hadapi. Wanitamu. Jericho Lee sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat Kulin. Dia mengerjap, sejenak berpikir bahwa dia salah. Apa itu? Kulin memintanya untuk datang. Apa rencananya? Tapi dia ingat bahwa dia membunuh Ku Wenchou. Sekalipun Kulin tidak mengetahuinya, setidaknya dia memukuli Ku Wenchou hingga berkeping-keping dan hampir kehilangan nyawanya. Haruskah Kulin mengetahuinya? Jadi Kulin mengundangnya. Untuk sesaat, Jericho Lee waspada. Dia ingin tahu plot apa yang dimiliki Kulin. Apapun yang terjadi, itu curang atau mencuri. Saat Jericho Lee dalam keadaan waspada, Kulin memimpin untuk menyatakan posisinya. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, Jericho Lee, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku sangat senang. Senang. Omong kosong. Jericho Lee tidak percaya pria ini benar-benar bahagia. Sebaliknya, menurutnya Kulin seharusnya sangat membencinya. Lagi pula, dia membuat Kulin sangat marah ketika dia berurusan dengannya beberapa kali sebelumnya. Dia tidak memiliki ekspresi dan tidak ada respon. Tidak ada sikap. Orang ini, dia tidak menunjukkan apapun, kata Kulin, sedikit tidak puas. Haha, nonaku, jangan khawatir, kata Tuan Chao. Li Xiaoyou, apakah Tuan Ling baik-baik saja? Alis Jericho Lee lancip, dan warna aneh muncul di matanya. Dia tidak berbicara. Apakah wajahnya terlalu membingungkan, atau apakah orang-orang ini terlalu merasa benar sendiri? Bab 1704. Jika Li Xiaoyou tidak berbicara, dia harus memastikan semuanya baik-baik saja. Sejujurnya, aku sudah mendengar tentang kemampuan Lingxi. Sungguh menakjubkan. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertarungan yang menentukan besok, menurutku kita harus menjaga hubungan baik dengan Li Xiaoyou. Tentu saja, Li Xiaoyou terlihat sangat berbakat. Mungkin dia bisa cocok dengan nonaku. Tuan Chao berkata penuh arti. Untuk ini, Kulin mengerutkan kening, tapi dia tidak keberatan. Mendengar ucapannya, ekspresi Jericho Lee semakin nyentrik. Harus kuakui, lelucon orang ini sangat dingin. Biarkan dia memiliki hubungan baik dengan orang-orang ini. Candaan. Gong Changji, sebagai pemimpin Sekte Jiwa Hitam, juga merupakan pendukung keluargaku. Meskipun tidak semua orang di keluargaku terikat pada Sekte Jiwa Hitam, mereka sudah terikat. Kecuali jika keluargaku bersedia untuk berdiri dan membuat pernyataan, dan menyingkirkan semua hubungan dengan Sekte Jiwa Hitam. Jericho Lee berpikir bahwa dengan kepribadian keluargaku, kemungkinan besar dia akan melompat keluar dan menarik garis yang jelas dengan Sekte Jiwa Hitam setelah dia mengalahkan raksasa itu. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia akan berteman dengan Li Tianxi dan bahkan menyerah padanya. Keluarga besar pada umumnya, selalu menjadi rumput tembok, hanya sedikit yang dapat memperkuat posisinya, dua taruhan adalah hal yang normal. Sekarang Tuan Chao menunjukkan bahwa dia ingin bertaruh pada kedua sisi. Dari sekilas macan tutul, kita bisa melihat seperti apa wajah yang ada di dalam keluargaku. Hanya saja, apakah orang-orang ini salah memahami sesuatu? Apakah dia membutuhkan kekuatan orang-orang ini? Jawabannya tentu saja tidak.
Setelah dia membunuh Gong Changji, dia tidak perlu peduli sama sekali dengan keluargaku. Meski keluargaku menunjukkan niat berteman dengannya, dia tidak jarang. Apa yang membuat dia dan Kurin cocok? Oh, dia benar-benar muntah. Dia tidak menginginkan wanita seperti ini. Mengapa dia melukai dirinya sendiri karena menemukan hal bodoh seperti itu? Aku berkata, kapan kamu akan merasa benar sendiri? Cukup. Apa yang kamu katakan kepada anak berusia 3 tahun sangatlah kekanak-kanakan dan konyol. Bagiku, keluargaku hanyalah musuh. Anda mengandalkan dua taruhan. Jangan pukul kakimu sendiri. Jericho Lee tidak merahasiakan rasa jijik dan jijiknya. Kamu. Wajah beberapa orang berubah. Yah, apakah kamu benar-benar tahu siapa aku? Ini konyol. Jericho Lee menoleh ke satu sisi, dan kemudian kedua pria Ye Zhenqiong, tuangkan aku 2 gelas air. 2. Dua orang tercengang, minum 2 gelas sendirian. Siapa yang memberitahumu aku sendirian, dan Mo Lingyan? Baiklah. Keduanya kaget dan bergegas menuangkan air. 3 orang pertama memandang Jericho Lee, yang sepenuhnya menganggap mereka sebagai udara. Dia sangat marah sampai hatinya sakit. Yah. Aku akan membunuhnya jika dia tidak banyak berhubungan dengan Guru Lee. Darah terus-menerus mengertakkan gigi, marah. Suasana hati Guru Chao serupa, menurutnya Jericho Lee sombong dan tidak tahu bagaimana memuji. Benar saja, dia adalah anak yang sombong. Ketika tuanmu dibunuh oleh pemenggalan kepala harimau, kamu akan menjadi sombong. Kulin sangat marah. Dalam 2 menit, Mo Lingyan datang. Ketika Kulin melihat dia dan Jericho Lee sedang duduk bersama, perilakunya terlihat sangat intim, dan dia sangat marah. Bajingan ini, masih ada wanita yang buta. Dan wanita ini sangat cantik. Tidak ada alasan untuk kecemburuan seorang wanita. 3 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara di kota Yundian. Setelah turun dari pesawat, Jericho Lee dan Mo Lingyan dijemput dengan bus khusus yang diatur oleh Ye Zhenqiong. Kulin melihat ke belakang mereka yang jauh, giginya yang marah terasa gatal, orang ini cepat atau lambat akan dibersihkan. Yah, tidak perlu melihatnya dengan cara yang sama. Dia hanya berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan mengandalkan tuannya sendiri. Aku telah melihat banyak anak muda yang cuek dan sombong, kata Tuan Chao. Yah. Jangan khawatir tentang anak itu. Aku ingin segera melihat Li Tianxi ini dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Dia berani menantang harimau pemotong langit yang terkenal itu. Sue Hengtian tidak sabar untuk melihat yang sebenarnya. Wajah Li Tianxi. Ayo pergi dan temui kakak laki-lakiku dulu. Saya datang ke sebuah hotel di kota dan beristirahat kurang dari 3 jam sebelum fajar. Hari ini adalah hari sebelum tahun baru lunar, malam tahun baru. Lampion bertebaran di mana-mana, bahkan kuplet berwarna merah pun dipasang di hotel yang penuh dengan suasana Imlek. Tentu saja harga kamar hotel melambung tinggi. Tapi bagi Ye Zhenqiong, uang ini hanyalah gerimis. Pagi-pagi sekali Jericho Lee masih istirahat, tapi Mo Lingyan sudah bangun dan lari keluar hotel untuk bermain. Baginya, dia tidak bisa berdiam diri di hari-hari seperti itu. Terutama sejak dia menjadi seorang pejuang, dia tidak akan merasa mengantuk bahkan jika dia berlatih selama 1 malam, dan dia memiliki energi yang besar. Pada jam 9 pagi, Jericho Lee bangun untuk mandi, dan Mo Lingyan bergegas kembali. Jericho Lee. Jericho Lee, keluar dan lihat. Jericho Lee mendengar teriakan Mo Lingyan dari jarak jauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan keluar dari kamar mandi. Dia melihat Mo Lingyan mengenakan gaun berwarna teratai. Rok Liuxian dari dinasti Han. Jericho Lee terkejut, di mana kamu membeli jas seperti itu? Dibuat sesuai pesanan. Dibuat khusus. Jericho Lee mengerjap, tiba-tiba teringat sesuatu, oh, pantas saja kamu mau ikut ke sini bersamaku, aku khawatir kamu tidak berani memakainya di kampung halaman. Kakekku tidak mengizinkanku memakainya. Katanya, tidak baik bagiku memakainya ke perusahaan. Angsa liar Mo Ling cemberut, sangat tidak puas. Jericho Lee tidak bisa tertawa atau menangis. Pikiran gadis itu tidak murni. Saya khawatir sebagian alasan kedatangan Mo Lingyan ke sini adalah karena dia datang untuk bepergian untuk bersantai. Dia bisa saja mengenakan pakaian indahnya dan melakukan sesuatu yang Mo Bingyuan tidak berani melakukannya. Jas ini sudah lama dibuat sesuai pesanan. Saya belum sempat memakainya. Boleh saja memakainya di sini. Lagi pula, kakek saya tidak bisa mengaturnya, kata Mo Lingyan dengan wajah tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan setelan lain dari kopernya. Jericho Lee, kamu juga bisa mengubahnya. Dengan baik.
Jangan, wah, kamu juga memakainya. Jadi saat kita keluar, aku tidak merasa malu. Mo Lingyan menjulurkan lidahnya. Malu. Kamu mengenakan pakaian ini dengan temperamen. Setelah kamu memadatkan ki asli, temperamenmu akan terasa halus. Paling cocok untuk memakai rok panjang semacam ini. Saat orang berjalan, mereka hanya akan berada di depan mata mereka. Bagaimana mereka bisa merasa malu? Jericho Lee sedikit terdiam. Lagi pula, aku tidak nyaman memakai ini. Aku harus bertarung dengan macan langit di malam hari. Sayang kalau kotor. Tidak apa-apa. Kalau kotor, aku akan membuatnya. Aku akan mencari seseorang untuk membuatnya. Menurut sosokmu, itu akan terlihat bagus untukmu. Mo Lingyan terus-menerus menyemangati, dan hari ini kawasan wisata di bawah puncak Yunlan mengadakan pekan raya kuil. Banyak orang yang memakai ini. Jericho Lee semakin terdiam, dan jarinya menyentuh keningnya. Apakah kamu sedang menghitung? Kamu harus banyak berpikir tentang mengenakan pakaian. Baiklah, aku akan memakainya.